Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, Serambi Indonesia mengangkat masih mengenai granat dibeli 3 juta rupiah. Setelah memang sebelumnya 3 hari terakhir kita mengangkat mengenai hal ini, kemudian juga di samping berita ini ada berita mengenai Irwandi, Zaini dan Apakarya mendaftar di KIP kemarin. Lantas bagaimana sebenarnya informasi ini kita dapatkan dan apa latar belakang kita mengangkat ini menjadi headline, akan langsung kita perbincangkan bersama dengan Bung Arif Ramdan, redaktur multimedia Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bung. Sore. Baik, di sini kita ada 2 berita yang sangat penting sebenarnya, Bung. Kita bahas terlebih dahulu mengenai granat yang dibeli sejumlah 3 juta rupiah. Bagaimana informasi ini kita dapatkan dan apa latar belakang kita angkat ini kembali, Bung? Iya, sudah 3 hari publik dihebohkan dengan aksi ledakan mobil yang kemudian diketahui pelakunya adalah istri muda yang hari ini kita ambil headline juga. Kemarin kita masih belum menemukan bagaimana proses dia melakukan tindak kriminal tersebut. Nah, kemarin kita dapat wawancara eksklusif dengan tersangka ini yang istri muda Ansur. Kita mendapatkan bahwa dia mendapatkan bahan peledak granatnya itu dengan cara membeli 3 juta. Dan adiknya sendiri yang melakukan aksi peledakan terhadap mobil korban ketika itu. Nah, kenapa ini kita angkat? Tentu publik dalam 3 hari bertanya, yang mana sih istri muda itu? Iya. Nah, jadi kita mendapatkan wawancara eksklusif. Oh, ini orangnya, dan informasi ini masih terus ditunggu oleh publik di Aceh. Bagaimana seorang bisa melakukan tindak kejahatan yang cukup nekat seperti itu. Apalagi kan ini dia mau beli granat 3 juta. Sangat direncanakan sekali aksinya tersebut. Apakah kemudian rencana membeli granat ini adalah rencana dari SZ sendiri, Bung? Nah, ini kan pertama seperti dalam wawancara kita, sebetulnya itu ketika berawal dari dia curhat sama adiknya, saya disakiti oleh anak dari suami saya, seperti itu. Dari curhat itulah kemudian seperti dia akui, ya adiknya kemudian berperan menjadi ya sayang sama kakak lah gitu. Jadi adiknya yang melakukan itu. Walaupun kemudian si SZ ini memfasilitasi dengan cara membelikannya, kemudian yang mencarinya kan adiknya. Seperti disampaikan di sini, dan sampai saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap AF ini yang sampai sekarang kemarin diketahui sudah meninggalkan kawasan Bener Meriah seperti itu. Oke. Apa alasan dipicunya? Mungkin karena tadi disebutkan juga karena faktor balas dendam seperti itu. Apa efek timbulnya, penyebab dari timbulnya balas dendam ini, Bung? Itu tadi dia sampaikan sudah sangat sakit katanya. Sudah sangat sakit oleh anaknya suami dia, Mansur Damar ini sudah disakiti, dipukul. Itu wawancara yang bisa kita baca di Serambi Indonesia. Tingkat dendam yang sudah cukup kuat ya dari si SZ ini kepada anak dari suaminya itu. Nah, ini kan kemudian muncul peran dari adiknya yang mendengarkan keluhan daripada si kakaknya ini yang merasa terzalimi seperti itu. Nah, muncullah peristiwa tersebut. Baik, kemudian tapi masih mengembangkan ini ya. Tapi kemudian target dari SZ dan juga AF sebenarnya adalah anak pertama. Hanya Aulia saja. Tapi kemudian ketika kendaraan itu bersama keluarga yang lain, nah ini juga kemudian korbannya juga jadi banyak yang lainnya seperti itu. Mungkin ini kita belum lihat juga, polisi juga belum memberikan informasi apakah ketika itu proses peledakannya itu bagaimana, itu kan belum kronologis itu apa dilempar, apa sempat terjadi adu mulut, buka kaca segala macam. Ini kan masih sampai hari ini kronologis itu belum begitu detail bagaimana granat itu dimasukkan ke dalam mobil seperti itu. Oke, Bung, bagaimana kemudian sekarang saat ini keadaan dari SZ sendiri? Apakah masih dalam keadaan buruk seperti itu? Jadi kan sekarang ditahan ya, dalam proses pengembangan, tentu untuk mencari AF tadi yang dikabarkan juga sudah melarikan diri. Tapi polisi kemarin juga menginformasikan bahwa keberadaannya masih di sekitaran Aceh, belum keluar. Ini juga lagi kita telusuri terus, mudah-mudahan nanti juga dapat informasi terbaru ya, ditangkap atau tidak. Dan si SD sendiri dalam masa sudah ditahan saat itu untuk
mengembangkan kasusnya. Baik, bagaimana dengan hukuman yang mungkin akan mereka terima nantinya, Bung? Sudahkah kita dapat informasi mengenai hal itu? Belum. Ini kan masih dalam proses penyidikan terus. Nanti kita akan kejar terus melanggar apa hukuman yang jelas ya, ini tindakan kriminal yang sudah melanggar hukum. Tentunya seperti itu. Apalagi korbannya juga banyak kan. Baik, Bu Ari, kita masih akan menantikan mungkin informasi mengenai granat ini yang mungkin juga menjadi perhatian dari masyarakat. Kita juga membahas mengenai Irwandi Zaini dan Apakarya yang mendaftar kemarin di KIP. Bagaimana informasi ini kita dapatkan, Bung, rincinya? Iya, kemarin Zaini Abdullah, Irwandi juga Jakaria Saman atau Apakarya sudah mendaftar ke KIP. Ya, tahapannya sudah mereka lalui setelah terlebih dahulu juga pasangan-pasangan dari calon independen sebelumnya kita dihebohkan dengan soal KTP. Nah, ini pendaftaran resmi kemarin sudah 3 pasangan sudah mendaftar. Hari ini juga ada. Berarti kalau begitu KTP-nya sudah terpenuhi seperti itu, Bu? Kalau lihat proses pendaftarannya berarti kan mereka sudah selesaikan. Jadi mereka hari ini mendaftar resmi. Masih ada pasangan Tarmizi Karim yang belum, dan hari ini rencananya mereka juga akan melakukan pendaftaran. Kita lihat progresnya di lapangan nanti seperti apa mereka mendaftar nanti seperti itu. Yang sudah kan diantar oleh masa pendukungnya dengan berbagai macam simbol dan khususan mereka lah. Kita mau melihat nih Tarmizi Karim seperti apa di antar oleh pendukungnya. Yang sudah mendaftar kemarin, apakah kemudian ada perbedaan antara Zaini, kemudian Irwandi dan juga Apakarya saat membawa rombongannya seperti itu? Tidak ada yang mencolok, tetapi pada komentar-komentar mereka lah yang mencolok. Seperti Irwandi menyebutkan kami yang paling duluan data. Apakarya masih menyebutkan di situ tetap soal penambahan pasukan nanti harus ada BKO ke sini polisi untuk mengamankan pilkada. Nah, hari ini Mu'alim atau Muzakir Manap juga akan mendaftar. Kita lihat seperti apa mereka mendaftar di sana. Baik, fokus liputan kita terkait dengan KIP ini bagaimana, Bung? Kita masih ikuti tahapan-tahapan proses pilkada, termasuk juga kapan mereka akan melakukan tes kesehatan. Rencananya hari Sabtu, dan mereka harus berpuasa besok untuk tes kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.